Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Nurdianti T dengan NIM 105961105625 dalam mata kuliah pengantar agribisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Al-Aswar Rusman SPMP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang subsistem pemasaran dalam agribisnis. Subsistem pemasaran juga berperan sebagai jembatan antara produsen dan konsumen melalui kegiatan penawaran, distribusi, dan promosi yang efektif. Produk pertanian dapat dikenal dan diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, keberhasilan agribisnis sangat ditentukan oleh bagaimana subsistem pemasaran ini dikelola. Next, apa itu subsistem pemasaran dalam agribisnis? Jadi, dalam agribisnis modern, subsistem pemasaran menjadi pilar utama karena mengelola seluruh aktivitas pemasaran, mulai dari produk pertanian, segar hingga produk olahan. Subsistem ini memastikan bahwa alur produk dari produsen ke konsumen dapat berjalan dengan lancar. Adanya pemasaran yang baik, produk pertanian mampu bersaing di pasar domestik maupun pasar global yang semakin kompleks. Subsistem pemasaran juga berperan sebagai jembatan antara produsen dan konsumen melalui kegiatan penawaran, distribusi, dan promosi yang efektif. Produk pertanian dapat dikenal dan diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, keberhasilan agribisnis sangat ditentukan oleh bagaimana subsistem pemasaran ini dikelola. Next, di slide ini yaitu komponen utama. Komponen utama dalam subsistem pemasaran terdiri dari pasar, saluran distribusi, dan lembaga pemasaran. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli produk agribisnis. Saluran distribusi berfungsi sebagai jalur penyaluran produk dari produsen hingga ke konsumen akhir. Sementara itu, lembaga pemasaran seperti agen dan pedagang berperan sebagai fasilitator yang membantu kelancaran proses pemasaran. Next, di slide ini, selain memiliki komponen, subsistem pemasaran juga memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama itu fungsi pertukaran berkaitan dengan kegiatan jual beli produk pertanian. Fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi fisik mencakup kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan penanganan produk agar tetap dalam kondisi baik. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu fungsi perantara berperan menjembatani kesenjangan antara produsen dan konsumen melalui berbagai saluran pemasaran. Next, dalam menghadapi pasar agribisnis diperlukan strategi pemasaran yang terencana dan adaptif. Strategi tersebut meliputi segmentasi pasar, penentuan harga, promosi yang efektif, serta distribusi yang optimal. Strategi ini bertujuan agar produk dapat menjangkau konsumen yang tepat dan mampu bersaing di pasar. Next, strategi pemasaran juga didukung oleh bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Produk harus memiliki kualitas yang baik dan inovasi kemasan. Harga perlu disesuaikan dengan kondisi pasar dan daya beli konsumen. Tempat atau saluran distribusi terus efisien, serta promosi perlu dilakukan secara efektif agar produk lebih dikenal oleh konsumen. Next, namun dalam pelaksanaannya, subsistem pemasaran agribisnis menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain fluktuasi harga yang sulit diprediksi, persaingan pasar global, perubahan preferensi konsumen yang semakin menuntut kualitas dan keamanan pangan, serta keterbatasan infrastruktur khususnya di daerah terpencil.
Next, sebagai kesimpulan, subsistem pemasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem agribisnis. Pengelolaan pemasaran yang baik akan meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing agribisnis. Oleh karena itu, meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya perbaikan strategi dan sistem pemasaran perlu terus dilakukan untuk mendukung keberlanjutan usaha agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Nurdianti T dengan NIM 105961105625 dalam mata kuliah pengantar agribisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Al-Aswar Rusman SPMP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang subsistem pemasaran dalam agribisnis. Subsistem pemasaran juga berperan sebagai jembatan antara produsen dan konsumen. Melalui kegiatan penawaran, distribusi, dan promosi yang efektif, produk pertanian dapat dikenal dan diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, keberhasilan agribisnis sangat ditentukan oleh bagaimana subsistem pemasaran ini dikelola. Next, apa itu subsistem pemasaran dalam agribisnis? Jadi, dalam agribisnis modern, subsistem pemasaran menjadi pilar utama karena mengelola seluruh aktivitas pemasaran, mulai dari produk pertanian, segar hingga produk olahan. Subsistem ini memastikan bahwa alur produk dari produsen ke konsumen dapat berjalan dengan lancar. Adanya pemasaran yang baik, produk pertanian mampu bersaing di pasar domestik maupun pasar global yang semakin kompleks. Subsistem pemasaran juga berperan sebagai jembatan antara produsen dan konsumen. Melalui kegiatan penawaran, distribusi, dan promosi yang efektif, produk pertanian dapat dikenal dan diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, keberhasilan agribisnis sangat ditentukan oleh bagaimana subsistem pemasaran ini dikelola. Next, di slide ini yaitu komponen utama. Komponen utama dalam subsistem pemasaran terdiri dari pasar, saluran distribusi, dan lembaga pemasaran. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli produk agribisnis. Saluran distribusi berfungsi sebagai jalur penyaluran produk dari produsen hingga ke konsumen akhir. Sementara itu, lembaga pemasaran seperti agen dan pedagang berperan sebagai fasilitator yang membantu kelancaran proses pemasaran. Next, di slide ini, selain memiliki komponen, subsistem pemasaran juga memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama itu fungsi pertukaran berkaitan dengan kegiatan jual beli produk pertanian. Fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi fisik mencakup kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan penanganan produk agar tetap dalam kondisi baik. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu fungsi perantara berperan menjembatani kesenjangan antara produsen dan konsumen melalui berbagai saluran pemasaran. Next, dalam menghadapi pasar agribisnis diperlukan strategi pemasaran yang terencana dan adaptif. Strategi tersebut meliputi segmentasi pasar, penentuan harga, promosi yang efektif, serta distribusi yang optimal. Strategi ini bertujuan agar produk dapat menjangkau konsumen yang tepat dan mampu bersaing di pasar. Next, strategi pemasaran juga didukung oleh bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Produk harus memiliki kualitas yang baik dan inovasi kemasan. Harga perlu disesuaikan dengan kondisi pasar dan daya beli konsumen. Tempat atau saluran distribusi terus efisien, serta promosi perlu dilakukan secara efektif agar produk lebih dikenal oleh konsumen. Next, namun dalam pelaksanaannya, subsistem pemasaran agribisnis menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain fluktuasi harga yang sulit diprediksi, persaingan pasar global, perubahan preferensi
konsumen yang semakin menuntut kualitas dan keamanan pangan, serta keterbatasan infrastruktur khususnya di daerah terpencil. Next, sebagai kesimpulan, subsistem pemasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem agribisnis. Pengelolaan pemasaran yang baik akan meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing agribisnis. Oleh karena itu, meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya perbaikan strategi dan sistem pemasaran perlu terus dilakukan untuk mendukung keberlanjutan usaha agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Nurdian Tite dengan NIM 105961105625 dalam mata kuliah pengantar agribisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Al-Aswar Rusman SPMP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang subsistem pemasaran dalam agribisnis. Subsistem pemasaran juga berperan sebagai jembatan antara produsen dan konsumen. Melalui kegiatan penawaran, distribusi, dan promosi yang efektif, produk pertanian dapat dikenal dan diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, keberhasilan agribisnis sangat ditentukan oleh bagaimana subsistem pemasaran ini dikelola. Next, apa itu subsistem pemasaran dalam agribisnis? Jadi, dalam agribisnis modern, subsistem pemasaran menjadi pilar utama karena mengelola seluruh aktivitas pemasaran, mulai dari produk pertanian, segar hingga produk olahan. Subsistem ini memastikan bahwa alur produk dari produsen ke konsumen dapat berjalan dengan lancar. Adanya pemasaran yang baik, produk pertanian mampu bersaing di pasar domestik maupun pasar global yang semakin kompleks. Subsistem pemasaran juga berperan sebagai jembatan antara produsen dan konsumen. Melalui kegiatan penawaran, distribusi, dan promosi yang efektif, produk pertanian dapat dikenal dan diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, keberhasilan agribisnis sangat ditentukan oleh bagaimana subsistem pemasaran ini dikelola. Next, di slide ini yaitu komponen utama. Komponen utama dalam subsistem pemasaran terdiri dari pasar, saluran distribusi, dan lembaga pemasaran. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli produk agribisnis. Saluran distribusi berfungsi sebagai jalur penyaluran produk dari produsen hingga ke konsumen akhir. Sementara itu, lembaga pemasaran seperti agen dan pedagang berperan sebagai fasilitator yang membantu kelancaran proses pemasaran. Next, di slide ini, selain memiliki komponen, subsistem pemasaran juga memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama itu fungsi pertukaran berkaitan dengan kegiatan jual beli produk pertanian. Fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi fisik mencakup kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan penanganan produk agar tetap dalam kondisi baik. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu fungsi perantara berperan menjembatani kesenjangan antara produsen dan konsumen melalui berbagai saluran pemasaran. Next, dalam menghadapi pasar agribisnis diperlukan strategi pemasaran yang terencana dan adaptif. Strategi tersebut meliputi segmentasi pasar, penentuan harga, promosi yang efektif, serta distribusi yang optimal. Strategi ini bertujuan agar produk dapat menjangkau konsumen yang tepat dan mampu bersaing di pasar. Next, strategi pemasaran juga didukung oleh bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Produk harus memiliki kualitas yang baik dan inovasi kemasan. Harga perlu disesuaikan dengan kondisi pasar dan daya beli konsumen. Tempat atau saluran distribusi terus efisien, serta promosi perlu dilakukan secara efektif agar produk lebih dikenal oleh konsumen.
Next, namun dalam pelaksanaannya, subsistem pemasaran agribisnis menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain fluktuasi harga yang sulit diprediksi, persaingan pasar global, perubahan preferensi konsumen yang semakin menuntut kualitas dan keamanan pangan, serta keterbatasan infrastruktur khususnya di daerah terpencil. Next, sebagai kesimpulan, subsistem pemasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem agribisnis. Pengelolaan pemasaran yang baik akan meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing agribisnis. Oleh karena itu, meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya perbaikan strategi dan sistem pemasaran perlu terus dilakukan untuk mendukung keberlanjutan usaha agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Nurdianti T dengan NIM 105961105625 dalam mata kuliah pengantar agribisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Al-Aswar Rusman SPMP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang subsistem pemasaran dalam agribisnis. Subsistem pemasaran juga berperan sebagai jembatan antara produsen dan konsumen. Melalui kegiatan penawaran, distribusi, dan promosi yang efektif, produk pertanian dapat dikenal dan diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, keberhasilan agribisnis sangat ditentukan oleh bagaimana subsistem pemasaran ini dikelola. Next, apa itu subsistem pemasaran dalam agribisnis? Jadi, dalam agribisnis modern, subsistem pemasaran menjadi pilar utama karena mengelola seluruh aktivitas pemasaran, mulai dari produk pertanian, segar hingga produk olahan. Subsistem ini memastikan bahwa alur produk dari produsen ke konsumen dapat berjalan dengan lancar. Adanya pemasaran yang baik, produk pertanian mampu bersaing di pasar domestik maupun pasar global yang semakin kompleks. Subsistem pemasaran juga berperan sebagai jembatan antara produsen dan konsumen. Melalui kegiatan penawaran, distribusi, dan promosi yang efektif, produk pertanian dapat dikenal dan diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, keberhasilan agribisnis sangat ditentukan oleh bagaimana subsistem pemasaran ini dikelola. Next, di slide ini yaitu komponen utama. Komponen utama dalam subsistem pemasaran terdiri dari pasar, saluran distribusi, dan lembaga pemasaran. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli produk agribisnis. Saluran distribusi berfungsi sebagai jalur penyaluran produk dari produsen hingga ke konsumen akhir. Sementara itu, lembaga pemasaran seperti agen dan pedagang berperan sebagai fasilitator yang membantu kelancaran proses pemasaran. Next, di slide ini, selain memiliki komponen, subsistem pemasaran juga memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama itu fungsi pertukaran berkaitan dengan kegiatan jual beli produk pertanian. Fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi fisik mencakup kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan penanganan produk agar tetap dalam kondisi baik. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu fungsi perantara berperan menjembatani kesenjangan antara produsen dan konsumen melalui berbagai saluran pemasaran. Next, dalam menghadapi pasar agribisnis diperlukan strategi pemasaran yang terencana dan adaptif. Strategi tersebut meliputi segmentasi pasar, penentuan harga, promosi yang efektif, serta distribusi yang optimal. Strategi ini bertujuan agar produk dapat menjangkau konsumen yang tepat dan mampu bersaing di pasar. Next, strategi pemasaran juga didukung oleh bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Produk harus memiliki kualitas yang baik dan inovasi kemasan.
Harga perlu disesuaikan dengan kondisi pasar dan daya beli konsumen. Tempat atau saluran distribusi terus efisien, serta promosi perlu dilakukan secara efektif agar produk lebih dikenal oleh konsumen. Next, namun dalam pelaksanaannya, subsistem pemasaran agribisnis menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain fluktuasi harga yang sulit diprediksi, persaingan pasar global, perubahan preferensi konsumen yang semakin menuntut kualitas dan keamanan pangan, serta keterbatasan infrastruktur khususnya di daerah terpencil. Next, sebagai kesimpulan, subsistem pemasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem agribisnis. Pengelolaan pemasaran yang baik akan meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing agribisnis. Oleh karena itu, meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya perbaikan strategi dan sistem pemasaran perlu terus dilakukan untuk mendukung keberlanjutan usaha agribisnis. Nah, baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi yang saya paparkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.